Kalau kau tidak mau menggantikan aku menanggung kesalahan, aku akan mencari kakak pertama. Kalau kakak pertama tidak mau menggantikanku, aku akan bilang bahwa ketiga kakak yang dihasutku untuk tabrak lari. Kamu terlalu kejam. Betul, aku memang kejam. Life ada in Kharkiv. Oh, mereka siswa bukan kakak kandungku. Kamu juga ingin melihat masa depan ketiga kakak hancur begitu saja, kan? Kalau kamu setuju menggantikan aku menanggung kesalahan, aku janji, setelah 3 tahun kamu keluar, aku akan membuatmu mendapatkan semua yang pantas kamu dapatkan dan pengakuan dari ketiga kakak. Kucing-cing. Kalau kamu tidak mau aku menggantikan aku menanggung kesalahan, aku akan mencari kakak pertama agar dia memikul kesalahan untukku. Kalau kakak pertama tidak mau menolongku, aku akan bilang bahwa ketiga kakak yang menghasutku untuk tabrak lari. Terlahir kembali. Aku benar-benar terlahir kembali. Aku Hani. Lagi pula, Maris Box kakak kandungku. Aku hanya anak angkat. Kau juga tidak ingin melihat masa depan kakak kandungmu hancur, kan? Kau yakin sekali aku akan menanggung kesalahanmu? Kakakku yang baik. Sejak hari kau menciptakan lagu pertamamu dan kurebut, aku sudah mengendalikanmu. Orang sepertimu yang keluar dari panti asuhan, rendah diri dan sensitif, mendambakan kasih sayang keluarga. Demi ketiga kakakmu itu, kau bahkan rela mati. Betul. Demi ketiga kakak itu, aku rela mati. Chingking, aku sarankan kau patuh saja. Serahkan semua puisi dan lagu serta rencana bisnis yang kau tulis. Itu padaku. Dengan begitu, aku masih bisa menjaga kakak-kakakmu dengan baik dan mewarisi sisi keluargaku. Ruoxue, jika ini dulu, kau pasti berhasil. Tapi sekarang, memangnya kenapa sekarang? Kau masih mau memukulku? Ya, beda Seka adalah 3 kakak kesayanganmu. Aku sudah pernah mati sekali. Aku yang sekarang tidak akan diancam siapapun. Aku, Kucing King, hidup untuk diriku sendiri. Beraninya kau memukulku, berandalan. Hentikan. Beraninya kau menindas Ruoxue? Ruoxue. Aduh, tidak mengenai putri kandungmu, malah mengenai kepala putri angkatmu. Pasti sakit sekali. Ya, ibu, kamu terlalu kejam. Kamu, dasar anak durhaka. Ruoxue. Lalu, kenapa kamu menghindar kakak kedua yang baik? Aku menghindar? Apa kamu bisa dibandingkan denganku? Kamu yang sejak kecil tidak diinginkan siapapun, bisakah kamu dibandingkan dengan Ruoxue yang begitu berbakat? Hari ini aku akan mengajarimu apa itu sopan santun. Beraninya kamu memukulku? Kenapa kalau aku memukulmu? Bukankah kakak kedua yang mengajariku? Kamu benar-benar berani memberontak. Memang dasar tidak tahu berterima kasih. Kakak keduamu sedang mengajarimu. Kamu malah berani memukulnya. Kemana semua sopan santun dan tata krama yang biasa kuajarkan padamu? Aku memang tidak punya sopan santun, tidak punya aturan. 2 hal yang kamu sebutkan itu memang sudah tidak kumiliki. Kamu, dasar anak durhaka. Aku tidak punya anak sepertimu. Pergi dari sini, pergi dari keluargaku. Baik, Bibi. Bibi. Kamu. Kakak, kamu tidak boleh pergi. Ruoxue, biarkan dia pergi. Berandalan ini membuatmu terluka parah. Biarkan dia pergi. Pergi dari keluargaku. Ibu, kakak tidak boleh pergi. Kakakku melakukan tabrak lari. Dia ingin aku menggantikannya. Jika dia pergi, aku yang harus masuk penjara. Apa? Gu Cingking lakukan tabrak lari dan ingin kau menanggung kesalahan? Kamu. Benar-benar gila. Kamu memang tidak waras. Aku tahu orang sepertimu hanya akan membuat masalah jika tetap di keluargaku.
Suara siren polisi di luar itu datang untuk menangkapmu kan? Pasti Roxue tidak mau menanggung kesalahanmu, makanya kamu marah karena malu kan? Kak, aku bukan tidak mau menanggung kesalahanmu. Aku takut. Kalau aku ditangkap, siapa yang akan membantu kakak pertama, kakak kedua, dan kakak ketiga menulis puisi dan lirik, menulis rencana bisnis? Bagus sekali, Ruoxue. Kamu pandai sekali berakting dan membalikkan fakta. Menurutmu, polisi akan percaya omong kosongmu itu berandalan? Berhenti. Si Chen, cepat panggil polisi kemari untuk menangkap berandalan ini. Baik. Pak Inspektur, dia adalah pelakunya. Halo, saya Kepala Regu, tim lalu lintas ketiga Jiangcheng. Kami sedang menangkap seorang pelaku tabrak lari. Mohon kerjasamanya. Cepat tangkap dia. Nomor plat kendaraan Jiang A89888. Apakah itu mobilmu? Kecepatan mobilku begitu tinggi dan tidak ada kamera pengawas di tempat balapan liar itu. Selama aku bersikeras itu, kucing-cing, tidak ada yang bisa membuktikan itu aku. Benar, itu mobil kami. Berandalan ini diam-diam membawanya keluar dan membuat masalah. Tadi malam pukul 22.20, kamu ngebut di jalan Jiangshan dan menabrak seorang pejalan kaki, menyebabkannya banyak patah tulang dan melarikan diri setelah tabrakan. Apakah itu benar? Tidak benar. Pelaku tabrak lari adalah Gu Ruoxue. Bukan aku. Pak Inspektur, ya saya bisa bersaksi. Dia adalah pelakunya. Saya juga bisa bersaksi, dia yang tabrak lari. Dia bahkan ingin menjebak Ruoxue. Benar, saya juga bisa bersaksi. Putri saya selalu di rumah. Dia yang melakukan tabrak lari. Kakak, mereka sudah bersaksi. Sebaiknya kamu jangan terus berbuat salah. Cepat menyerahkan diri agar bisa mendapat keringanan hukuman. Sekelompok anjing menggonggong juga bisa jadi saksi? Kalau begitu, aku juga bisa bersaksi bahwa pelaku tabrak lari itu adalah kamu. Pak, bukan kalian punya rekaman CCTV. Periksa saja CCTV-nya. Kakak, sebaiknya kamu segera mengaku saja. Kalau masalah ini jadi besar, kakak-kakak bisa malu. Ada apa ini? Kenapa inspektur ada di sini? Kakak pertama, ini semua karena Gu Qingqing melakukan tabrak lari, lalu ingin lempar kesalahan pada Ruoxue. Dia ingin Ruoxue menanggung hukumannya. Tabrak lari? Qingqing memfitnah Ruoxue? Tidak mungkin. Aku percaya adik-adikku tidak akan pernah tabrak lari. Tuan Gu, ini bukan hanya soal kau percaya. Semua harus berdasarkan bukti. Pergi, kumpulkan semua rekaman CCTV di persimpangan. Siap. Lihatlah, CCTV memang merekam kendaraan pelaku tabrak lari. Namun, karena kendaraan tersebut melaju terlalu cepat, wajah pengemudi menjadi terlalu buram, sama sekali tidak terlihat jelas. Ini sama sekali tidak jelas. Siapa yang mengemudikan mobil itu? Qingqing, Ruoxue, kalian berdua jujurlah padaku. Sebenarnya siapa yang mengemudikan mobil itu? Kakak pertama, kamu menatapku seperti itu karena menganggap masalah ini adalah perbuatanku? Aku... Memang kamu, Gu Qingqing. Aku melihat Ruoxue tumbuh besar. Sejak kecil dia tahu aturan dan berpendidikan. Bagaimana mungkin dia tabrak lari? Karena tidak ada yang mau mengaku, kalian semua akan dibawa untuk diinterogasi. Bawa mereka! Jangan. Kak pertama, tolong aku. Tolong aku. Tunggu. Aku bisa membuktikan siapa yang mengemudikan mobil itu. Membuktikan? Kakak pertama, di kehidupan ini, bagaimana lagi kamu akan memilih untuk membuktikan? Qingqing, maafkan aku. Aku tidak bisa membantumu lalu menyakiti Ruoxue. Kalian berdua adalah adik-adikku. Tapi kamu tenang saja. Berapa lama pun kamu di penjara, setelah kamu keluar, aku akan berlipat ganda menyayangimu. Oke? Benarkah, kakak pertama? Kamu begitu yakin bahwa yang akan dipenjara pasti aku? Qingqing, jangan menyangkal lagi. Mantel yang dikenakan pengemudi itu kuberikan pada Qingqing saat ulang tahunnya yang ke-20 sebagai hadiah ulang tahun. Jadi, pelaku tabrak lari itu adalah Gu Qingqing. Gu Qingfang, hanya karena sehelai pakaian, kamu langsung menyimpulkan aku pelaku tabrak lari. Gu Qingqing, jangan mengelak lagi. Meskipun rekaman CCTV tidak jelas, tapi aku yang berikan pakaian itu padamu. Kamu benar-benar mengecewakanku.
Benar, sangat mengecewakan. Gu Qingqing, aku tidak mendidikmu dengan baik. Kamu perbaiki diri di penjara, kakak tidak akan menyerah padamu. Ya, Qingqing? Tidak perlu. Pak polisi, dari jejak rem di lokasi kejadian, menurutmu orang seperti apa pemilik mobil itu? Kendaraan pelaku tabrak lari melaju dengan kecepatan setidaknya 150. Di jalan, dia juga melakukan beberapa manuver sulit. Setelah menabrak pejalan kaki, dia berputar 150 derajat di tempat, lalu melayang ke samping dan segera meninggalkan lokasi. Saya menyimpulkan, dia pasti seorang pembalap profesional. Kalau tidak salah ingat, Gu Ruoxue sudah menjadi pembalap sebelum debutnya. Ruoxue adalah pembalap, lalu kenapa dia begitu patuh? Hanya orang sepertimu yang tidak punya sopan santun sejak kecil baru bisa mengemudi secepat itu sampai menabrak orang lalu langsung kabur. Benar, Ruoxue orangnya rendah hati, patuh dan pengertian. Dia putri keluarga kaya yang diakui. Mana mungkin dia melakukan tabrak lari? Gu Qingqing, kenapa kau terus-menerus memfitnahnya? Qingqing, kakak membawamu pulang sudah 5 tahun. Aku mengajarimu etika dan sopan santun selama 5 tahun. Tidak menyangka kamu jadi seperti ini, penuh kebohongan dan berhati jahat. Aku penuh kebohongan dan berhati jahat. Kakak kandungku, ibu kandungku, apa kalian tidak tahu? Aku tidak punya SIM. Kamu tidak punya SIM. Bagaimana mungkin? Gu Qingfang, selama 5 tahun ini, satu-satunya kali aku menyentuh mobil adalah saat kamu memberikan mobil itu pada Gu Ruoxue. Kamu bilang aku kotor. Apa kamu lupa? Kotor? Kakak pertama ini suamimu benar-benar mau memberiku mobil ini? Tentu saja. Wah, cantik sekali. Cukup, Qingqing, jangan mengotori mobil. Kakak bawa kau jalan-jalan. Aku malah tidak tahu kalau Qingqing bahkan belum pernah menyentuh mobil beberapa kali. Apalagi punya SIM. Jangan-jangan pelaku tabrak lari itu benar-benar Ruoxue. Jangan-jangan aku salah sangka pada Qingqing? Kakak pertama, bukan aku, sungguh bukan aku. Apakah ini Kak Qingqing mengemudi tanpa SIM? Orang yang memakai baju itu adalah dia? Gu Qingfeng, kenapa kau tidak percaya pada adikmu? Dia anak yang begitu baik. Bagaimana mungkin dia melakukan tabrak lari? Betul sekali. Gu Qingqing hanyalah orang yang penuh kebohongan dan tidak punya sopan santun. Kakak pertama, kenapa kakak bisa percaya padanya dan tidak percaya pada Rani? Qingqing, maafkan aku. Aku salah karena tidak memberimu mobil. Tapi baju itu adalah pemberianku untukmu. Jadi, kamu mengemudi tanpa SIM, begitu? Hanya untuk menunjukkan ketidakpuasanmu karena aku tidak memberimu mobil? Tidak puas? Apa aku berani tidak puas? Apa kakak tahu? Sejak hari kau memberiku pakaian itu, baju itu sudah direbut olehnya. Di mata kalian, aku hanyalah orang yang penuh kebohongan, anak manja yang tidak punya sopan santun. Semua kesalahan adalah perbuatanku. Dan semua dosa akan kutanggung. Apapun yang kukatakan atau kulakukan, kalian sama sekali tidak percaya. Prasangka kalian terhadapku lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari laut. Tapi, kamu bilang Ruoxue merebut bajumu? Hal yang begitu kekanak-kanakan, bagaimana aku bisa percaya? Cukup. Departemen teknis sudah menemukan rekaman CCTV di persimpangan sebelumnya. Sudah ditemukan. Liu, tolong urus ini. Tidak perlu periksa lagi. Itu aku. Di harus cari di mana ada bela tekozai. Gu Qingqing, kamu benar-benar mau Ruoxue menanggung kesalahanmu? Kenapa kamu belum juga mengakui kesalahanmu? Bagaimana aku bisa punya adik sepertimu? Benar-benar tidak bertanggung jawab. Gu Qingqing, kamu sangat mengecewakanku. Ruoxue, kamu tidak perlu menanggung kesalahannya. Kakak tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Hari ini, aku pasti akan membuatnya mendapatkan hukuman yang setimpal, agar dia tahu bagaimana menyesal. Selidiki. Ruoxue, jangan bicara lagi. Masalah gua hari ini harus diselidiki dengan jelas dan tuntas. Gu Qingqing harus dihukum. Selidiki.
Selidiki saja, cari kebenarannya. Semoga kalian tidak menangis nanti. Mobil ini melaju dari selatan ke utara. Ini tidak kelas. Putar ulang rekaman tadi. Perlambat 10 kali. Gambar ini, jeda. Perbesar. Biar aku lihat dengan jelas. Siapa sebenarnya ini? Gucing King, pasti Gucing King. Bukti akan segera jelas. Apalagi yang mau kamu katakan? Apalagi yang harus kukatakan? Teruslah lihat hasilnya. Sebelum hasilnya keluar, terlalu dini untuk mengatakan apapun. Hasilnya? Hasilnya adalah kamu akan dipenjara. Apa kamu tidak menyesal sedikit pun, hah? Kamu sangat mengecewakanku. Kecewa? Lebih baik kau lihat baik-baik siapa yang ada di mobil itu. Barulah kau kecewa. Ruoksue? Bagaimana bisa ini Ruoksue? Ini pasti salah, pasti ada kesalahan. Kenapa bisa jadi Ruoksue? Kenapa bukan kamu, Gucing King yang tidak berguna? Benar saja. Mereka hanya mau percaya kebenaran yang mereka yakini. Demi Ruoksue, mereka rela mengorbankan siapa saja. Dan di kehidupan sebelumnya, aku seperti orang bodoh memberikan segalanya untuk mereka. Kakak pertama, aku tidak mau dipenjara. Kalau aku dipenjara, siapa yang akan menulis puisi untuk kalian? Siapa yang akan menulis lagu dan rencana bisnis? Ruoksue, apakah semua itu memang hasil karyamu? Aku... Bukankah semua itu merampasnya dariku dengan memakai mereka untuk mengancamku? Gucing King? Oh, itu hanya ingin Ruoksue di penjara. Kamu juga mau merebut karyanya? Gucing King, rencana bisnis yang Rani berikan padaku belum selesai ditulis. Naskah yang dia tulis untuk kakak pertama bisa langsung membuatnya menjadi pembawa acara emas. Karyanya sendiri juga akan membantunya menjadi ratu musik. Orang paling tidak berguna di keluarga ini adalah kamu. Kenapa kamu tidak bisa menggantikannya? Karena aku bukan ibunya. Kau... Kalian bicara begitu mulia. Kenapa kalian tidak mau menggantikannya? Siapa di antara kalian yang mau? Kau? Kau? Atau kau? Bukti sudah jelas. Ruoksue, kau dicurigai melakukan tabrak lari. Atas nama tim ketiga Jiang Cheng, aku secara resmi menangkapmu bawa dia. Ruoksue. Kakak pertama, semua ini kulakukan demi kamu. Aku ingin merayakan kenaikan pangkatmu sebagai pembawa acara emas, makanya aku ngebut kembali. Tunggu sebentar. Aku akan menghubungi keluarga korban. Aku rela melakukan apa saja untuk mendapatkan maaf mereka. Aku mau menghubungi keluarga korban. Aku bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkan maaf mereka. Kakak pertama, aku takut. King, jangan takut. Pergi ke penjara dan renungkan baik-baik. Kakak akan menunggumu keluar. Ibu, Ayo. kakak pertama. Kakak pertama? Betul. Asalkan Ruoksue tidak dipenjara, keluarga gua akan menyetujui apapun. Benar-benar Pak Li baru akan segera menghubungi ayah kami untuk mengumpulkan semua dana. Seharusnya aku sudah tahu. Meskipun Kak Bima benar-benar peduli padaku, tapi di antara aku dan Ruoksue, dia tetap akan lebih menyayangi yang lain. Berdasarkan laporan, korban saat ini tidak dalam bahaya. Jika kalian mencapai kesepakatan damai, dia masih bisa diselamatkan. Tapi jika tidak ada kesepakatan, kami akan datang menangkapnya kapan saja. Xiaoguo, Xiaoliu, ayo pergi. Ruoksue. Tenang saja. Berapapun uang yang harus dihabiskan,
Kakak tidak akan membiarkanmu di penjara. Sungguh kasih sayang kakak adik yang mendalam, ya. Kalau begitu, aku doakan keluarga kalian akan bahagia selamanya. Berhenti. Kamu mau kemana? Apa kamu tidak merasa aku sangat tidak dibutuhkan di rumah ini? Adik, kalian cukup guru Woksue sebagai adik saja. Sedangkan aku bahkan lebih rendah dari anjing. Cingking, kenapa kamu berpikir begitu? Kamu dan Woksue sama-sama adikku. Kuperlakukan kalian sama. Gu Qingfang, apakah kamu tidak merasa menjijikan mengatakan hal-hal seperti itu? Saat aku akan ditangkap dan dipenjara, apa yang kamu katakan? Dan saat Woksue akan ditangkap, apa yang kamu lakukan? Berapapun lama kamu di penjara, saat kamu keluar, kakak akan berlipat ganda menyayangimu. Woksue, tenang saja. Berapapun uang yang harus dihabiskan, kakak tidak akan membiarkanmu di penjara. Aduh, meskipun kamu di penjara, aku tidak akan membiarkanmu di penjara. Cukup, Gu Qingfeng. Aku tadinya berpikir kamu berbeda dari mereka. Mereka hanya jahat secara sederhana, tapi kamu jauh lebih munafik dan lebih menjijikan dari mereka. Mulai hari ini, aku, kau, dan keluargaku putus hubungan. Cingking. Sekarang kamu benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan kami? Kamu ingin memutuskan ikatan keluarga dengan kami? Selama beberapa tahun ini, kamu benar-benar tidak pernah memiliki perasaan tulus pada kami, iya kan? Iya. Aku salah menilaimu, tapi aku juga melakukannya demi kebaikanmu. Aku takut kamu salah jalan. Lagi-lagi demi kebaikanku, membuatku menanggung kesalahan. Juga demi kebaikanku, sungguh konyol. Memang, siapa suruh aku terbuang, tumbuh besar di panti asuhan sejak kecil, sampah tak berpendidikan. Tahukah kalian, prasangka kalian terhadapku bagaikan gunung besar, menekan tulang punggungku hingga berderit. Tapi siapa di antara kalian yang akan mendengarkan sampah ini berteriak kesakitan? Aku tinggal di ruang bawah tanah keluargaku selama 5 tahun. Aku membersihkan semua debu di seluruh penjuru rumah keluargaku selama 5 tahun. Hanya karena aku menyentuh makanan lezat kalian, kalian bilang aku munafik. Bilang aku orang miskin yang mendadak kaya dan perlu menahan diri. Aku bahkan tidak tahu kalau Cingking menderita begitu banyak. Aku tidak terima. Aku belajar mati-matian. Aku menulis puisi, menulis lirik lagu, menulis rencana bisnis. Semua itu untuk membuktikan bahwa aku sama seperti kalian. Tapi pada akhirnya, aku tetap salah. Kalian membiarkan wanita jalan ini mencuri hasil karyaku. Cingking, kami. Kalian tidak percaya, kan? Kalian bisa seperti sekarang ini semua berkat aku. Kalian tidak percaya bahwa puisi, lagu, film, rencana bisnis kalian semua ditulis olehku. Baiklah kalau begitu. Aku akan menginjak kalian satu persatu. Di bidang yang paling kalian kuasai. Cingking. Radio Daxia. Bukankah keluargaku bangga? Bukankah mereka meremehkanku? Kalau begitu, aku akan menjatuhkan kalian dari tahta di tempat yang paling kalian banggakan. Gu Qingfeng, kamu yang pertama. Apa yang kalian lakukan? Rating Radio 94 sudah jatuh ke titik terendah. Belasan program bahkan tidak bisa mengalahkan seorang Gu Qingfeng. Rugi setiap bulan. Coba kalian katakan, kalau tidak dibubarkan, bagaimana aku bisa menghadap atasan? Pak, beri saya waktu lagi. Saya pasti bisa menciptakan program yang bisa menyaingi Gu Qingfeng. Omong kosong. Cuci, aku beri Laudem. Aku beri kamu waktu 1 bulan terakhir. Kalau ratingnya tidak naik, aku akan dipecat.
dan seluruh radio 1024 akan digabungkan ke Radio Daksya. Ini 1 bulan bagaimana bisa cukup? Permisi, apakah Radio 1024 merekrut penyiar? Penyiar yang bisa mengalahkan Gu Qingfeng dari Radio Daksya. Bisakah kamu mengalahkan Gu Qingfeng? Jangan bercanda. Dia itu pembawa acara emas yang punya bakat lengkap dalam puisi dan suara. Bagaimana bisa tahu kalau tidak dicoba? Bukankah kalian juga hampir bangkrut? Kamu... Pak, bagaimana kalau kita coba saja? Anggap saja ini usaha terakhir. Omong kosong. Usaha terakhir apa? Dengan kemampuannya. Tidak tahu namanya, tidak tahu kemampuannya. Bagaimana dia bisa mengalahkan Gu Qingfeng? Hanya dengan ini. Teknik rahasia Feng Shui 16 karakter. Qingfeng, Direktur ingin kamu hari ini mengerahkan seluruh kemampuanmu untuk menghancurkan Radio 1024 dan menyelesaikan akuisisi mereka. Siap. Selamat datang di Radio Daksya. Aku adalah Gu Qingfeng. Kebahagiaan yang kita kejar sepanjang hidup kita tidak ada di masa lalu, tidak ada di masa depan, melainkan ada di saat ini. Makanan di mangkuk, cinta di mata, orang-orang di sisi kita. 3 kali makan, 4 musim, keluarga duduk santai, bahagia dan sehat, cahaya lampu yang hangat. Gu Qingfeng. Dulu saat aku menulis ini, aku benar-benar tidak menyangka. Kalian sama sekali tidak menganggapku keluarga. Aku gila. Aku benar-benar gila. Aku sampai percaya pada orang biasa untuk menyiarkan apa ini di jam tayang utama, malam hari, 1001 malam ini. Ini adalah Radio 1024, satu-satunya slot waktu yang masih punya rating. Kalau sampai ada kesalahan, tunggu saja, aku akan langsung dipecat oleh CEO. Aduh, Pak, cepat atau lambat kita tetap akan mati. Lebih baik kita bersaing dengan Gu Qingfeng itu. Meskipun dia menyiarkan sesuatu yang jelek sekali, setidaknya kita bisa di slot waktu yang sama membuat Radio Daksya kesal. Setelah hari ini, seluruh stasiun radio ini tidak akan ada lagi. Ya sudahlah, membuat mereka kesal juga bagus. Mulai siaran. Mulai Gu Qingfeng. Halo semuanya, ini Radio 1024 Jiangcheng 1001 malam. Program 1 malam 1 kisah. Aku teman baru kalian, Gu Qingqing. Selanjutnya, aku akan ceritakan kisah-kisah nyata. Pertama-tama, aku ingin memberitahu kalian, penggalian makam ilegal bukanlah seperti makan-makan atau menulis dan melukis, melainkan sebuah teknik yang merusak. Radio macam apa ini? Ganti penyiar lagi. 1001 malam, penggalian makam ilegal, siapa yang mau dengar? Kisah ini dimulai dari sebuah fragmen rahasia Feng Shui 16 karakter. Dulu, saat kakekku masih muda, dia adalah seorang pemboros yang suka berjudi, minum, main perempuan, dan menghisap opium. Dia juga menipu orang di mana-mana, sampai semua orang menganggapnya pengemis bau dan menjauhinya. Kakekku menipu paman buyutku dengan mengatakan akan menikah. Dari tangannya, dia berhasil mendapatkan 20 juta rupiah. Untuk menyelesaikan masalah, dia mencari seorang wanita kertas. Melukis alis, mata, dan hidungnya dengan cat air. Dari jauh, dia tampak seperti orang hidup. Wah, 20 juta rupiah hanya untuk membeli istri kertas? Hehe, menarik juga. Paman buyutku bersikeras ingin bertemu istri baru kakekku. Kakekku mati-matian melarangnya bertemu. Semakin dia melarang, semakin terlihat ada yang tidak beres. Paman buyutku jadi semakin curiga. Keduanya pun mulai berdebat. Tepat pada saat itu, tirai pintu kamar dalam terbuka. Dan dari sana, seorang wanita keluar. Dia berkulit putih bersih.
berwajah bulat, berpinggul besar, berkaki kecil, dan berbibir merah. Hati kakekku berdebar. Oh, bukankah ini boneka kertas yang kubuat? Dia hidup. Astaga, boneka kertas ini hidup, seru sekali. Dengar, ada kejutan di Kendrian 24, ada kejutan besar. Aduh, bagaimana? Setelah siaran, rating pendengar pasti anjlok kan? Bapak Direktur awalnya memang sedikit turun, tapi sekarang sepertinya naik lagi. Jumlah pendengar saat ini adalah 58.000. Aduh, ini sudah jauh lebih tinggi dari biasanya 40.000 kita. Hahaha, bagus. Oh, rating pendengar 58.000. Bagaimana dengan Gucing Feng dari Suara Xia Agung? Coba kulihat. Rating pendengar Suara Xia Agung masih 14 Lebih dari 18 juta. 58.000? Aduh, dengan angka segitu, kamu masih mau menjijikan mereka? Mereka tidak akan peduli. boneka kertas itu hidup. Terlihat boneka kertas itu dengan kaku mendekat ke telinga kakekku dan berkata pelan, "Jika suatu hari waktumu tiba, saat kamu terlalu miskin untuk hidup, datanglah mencariku di kuburan terpencil Shisan Lipu." Di tengah-tengah area kuburan itu, ada sebuah kuburan tunggal tanpa nisan. Peti mati di dalamnya adalah tempat jasadku berada. Di dalamnya ada harta emas dan perak yang tak terhitung. Asalkan kamu berani datang, ambil saja semua harta di dalamnya dan gunakan sesukamu. Pak, cepat pergi. Uang ini semuanya untukmu. Aduh. Pak Somap, saya tahu hampir terlambat untuk pertunjukan saya. Saya akan bayar Anda. Bahkan lebih. Ayo. Nona, riasanmu ini terlalu menakutkan. Hampir saja membuatku kabur. Teman-teman, cepat. Buka radio Serius Globom. Cerita malam ini sangat seru. Ayo, cepat. Menceritakan kisah horor di jam tayang utama. Penyiar, kamu benar-benar berjuang keras. Selesai, aku tidak bisa tidur. Ingin dengar tapi takut. Jangan tidur semua, cepat dengarkan. Sial, aku sampai ketakutan setengah mati. Wah, lihat. Lalu lintas suara Nusantara ini mulai menurun. Sebagian kecil pendengar sudah tertarik ke radio kita. Jumlah pendengar ini sudah mencapai jutaan. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir radio kita, Ziryu 24, memiliki data setinggi ini kan? Astaga, jutaan. Ternyata sudah menembus angka pendengar jutaan. Baik. Setelah iklan, kami akan segera kembali. Naskah ini ditulis dengan sangat menyentuh. Tingkat pendengar ini pasti memecahkan rekor, kan? Pak, tadi tingkat pendengar kita memang mencapai 18 juta, tapi sekarang terus menurun. Sudah menurun ke 16 juta, pendengar masih terus pergi. Terus-menerus pergi, ini... Bagaimana ini bisa terjadi? Kemana semua pendengar ini pergi? Berdasarkan data yang ditampilkan, semua pendengar beralih ke Radio Kota Jaya 1024. Radio Kota Sungai Sedubam. Bukankah itu stasiun radio yang hampir bangkrut, yang akan kita akuisisi? Coba ku dengarkan. Saraf kakekku juga menjadi bersemangat. Dia menggertakkan gigi, berdiri, dan mengambil sekop. Hek hak ha. Lalu membuka tutup peti mati. Hek. Wah. Di dalam peti mati terlihat seorang wanita cantik terbaring. Hidung mancung, bibir merah tebal, wajah putih bersih. Di kedua pipinya ada 2 titik merah besar dari perona pipi. Mengenakan mahkota pengantin dan jubah bersulam, gaun sutra merah, pengantin wanita dengan jubah keberuntungan. Kemampuan siarannya benar-benar luar biasa. Sangat ekspresif dan memukau. Hanya saja, suara ini terdengar familiar ya.
Penyiar baru radio 1224 ini lumayan juga levelnya, daya tariknya sama sekali tidak kalah dengan kakak. Ah, jangan-jangan ini seniman tersembunyi di masyarakat ya? Berkilauan memikat. Dia mengulurkan tangan ingin meraih cincin zamrud yang dikenakan wanita itu. Begitu dia hendak mengulurkan tangan, tiba-tiba pengantin wanita di dalam peti mati itu membalikkan lengannya, mencengkeram pergelangan tangannya. Kuku panjang seperti cakar baja, lebih dari 1 inci menancap ke dalam daging di pergelangan tangannya. Kakekku terkejut. Begitu dia mengangkat pandangannya, dia melihat pengantin wanita di dalam peti mati menatapnya dengan sepasang pupil mata yang berdarah. Menatap tajam ke matanya. Siapa sebenarnya ini? Daya tarik siarannya terlalu kuat. Ini setidaknya harus punya 20 tahun pengalaman siaran. Siapa sebenarnya pembawa acara baru Radio 1024 ini? Siapa sebenarnya? Siapa pembawa acara baru 1024 ini? Sudah ketemu. Ini data pembawa acara baru 1024 1001 malam. Sudah ketemu. Putri Lestari. Pembawa acara Putri. Dimanapun pengenalnya. Kalau begitu, bisakah Anda merekrutnya ke stasiun radio kita? Barusan saja, jumlah pendengar 1024, mereka sudah menembus 8 juta. Kalau begini terus, ini akan sangat berbahaya bagi kita. Rekrut dia, tapi menurutku suara ini benar-benar mirip Putri. Jangan-jangan pembawa acara baru ini benar-benar Putri. Tidak bisa, aku harus mencari tahu. Halo? Apa yang Putri lakukan belakangan ini? Kakak, kenapa tiba-tiba menyebut si manja itu? Sial sekali. Kalau tidak ada apa-apa, aku tutup dulu ya. Jangan ganggu aku mendengarkan cerita radio. Kamu juga mendengarkan radio? Betul kakak, aku beritahu ya, pembawa acara baru 1001 malam ini, kemampuan berceritanya luar biasa. Penuh liku-liku, dia benar-benar punya bakat. Apa kamu tidak merasa suara ini mirip Putri? Siapa Putri Lestari? Kakak, menurutku kamu terlalu memujinya. Bagaimana mungkin si manja itu punya kemampuan bercerita seperti ini? Benar juga. Mungkin aku terlalu mengkhawatirkannya. Hei Rizky, kalau ada waktu, cari tahu dia di mana. Cepat jemput dia pulang. Oke, aku mengerti. Wah, sudah 8 juta rupiah. Ini baru hari pertama siaran. Sudah mencapai 8 juta pendengar. Pak Kepala, bahkan di puncak kejayaan kita tidak setinggi ini kan? Benar. Hari pertama saja sudah mencapai 8 juta pendengar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dicapai siapapun. Program andalan Suara Nusantara Raya saja hanya lebih dari 10 juta. Bagaimana dengan kita? Kali ini, kita sangat mungkin melampaui Suara Nusantara Raya. Siarkan. Biarkan Dewi terus siaran. Semangat, haha. Ardi, kali ini program 1001 malam sangat populer. Jangan-jangan benar-benar akan melampaui kita? Mana mungkin? Siapapun dia tidak akan bisa melampauiku, Ardi. Selanjutnya, aku akan menyanyikan sebuah lagu. Debut lagu. Ini adalah kartu as yang Rina berikan padaku. Aku pasti tidak akan kalah. Apa Ardi akan menyanyi, melakukan debut lagu? Ardi ini dia sama sekali tidak memberi kita 1024 kesempatan. Dewi, Ardi akan melakukan debut lagu. Kamu harus bertahan sebentar lagi. Kalau tidak bisa, kamu ceritakan lagi saja cerita tadi. Jangan sampai kita kalah terlalu memalukan. Menyanyi? Ardi, kamu panik ya? Kamu pikir dengan 2 lagu yang Rina curi dariku, kamu sudah pasti menang? Kalau begitu, dengan 1 lagu saja, aku akan membuatmu sadar. Selamat datang kembali semuanya. Saya teman lama kalian, Gu Qingfeng. Terima kasih atas dukungan kalian selama beberapa tahun ini. Selanjutnya, saya akan mempersembahkan sebuah lagu orisinal yang ditulis adik saya untuk saya sebagai bentuk terima kasih kepada kalian. Pria paling hangat dari Suara Nusantara tampil perdana. Cepat dengarkan lagu pria paling hangat ini. Cepat, pria paling hangat dari Nusantara tampil perdana. Jangan dengarkan cerita lagi, cepat dengarkan lagunya. Judul lagu ini adalah Aku Berharap.
期待的不是雪，而是有你的冬天。我期待的不是月，而是和你的遇见。我期待烟花满天。 Wah, tidak kusangka pembawa acara pria bisa menyanyi sebagus ini. 我期待的不是一句抱歉。 Aku kesal sekali. Guntur ini, dia hanya mencari sensasi. Dia kan pembawa acara, kenapa dia menyanyi? Rating pendengar kita langsung turun 500.000. Bapak Direktur, lihat, sampai sekarang masih terus menurun. Para pendengar yang budiman, setelah cerita ini, saya akan membawakan sebuah lagu untuk kalian. Sebuah lagu ciptaan saya sendiri, saya persembahkan untuk kita yang dulu. Apa, Dewi? Dia juga mau nyanyi? Bukankah ini jelas cari masalah? Ceritanya sudah bagus, kenapa malah menyanyikan lagu jelek? Cih, suruh dia lanjutkan ceritanya. Lanjutkan. Dewi, Bapak Menteri minta kamu lanjutkan ceritanya. Jangan bernyanyi. Karena adik Budi, Rina, dia adalah pencipta lagu terkenal. Kalau kamu bersaing menyanyi dengannya, kamu pasti kalah. Judul lagu saya ini adalah Sayap Tak Terlihat. Sayap tak terlihat. Nama macam apa ini? Aduh, tamat sudah. Mana mungkin bisa menang? Kali ini pasti akan dihancurkan total oleh suara Daxia. Sayap tak terlihat? Nama aneh. Tidak menarik, saya tidak mau dengar lagi. 都在徘徊孤单中坚强，每一次就算受伤也不闪泪光。我知道我一直有双隐形的翅膀，带我飞，飞过绝望。 Sebelum jadi sopir, aku juga orang yang punya mimpi loh. 梦想都开花，追逐的年轻的胜多嘹亮。我终于翱翔，用心凝望，不害怕，哪里会有风就飞多远吧。 Mendengar lagu ini, tiba-tiba teringat masa lalu saat masih berjuang dan menghadapi banyak rintangan. Duh, aku juga sudah tua. Mulai merindukan masa lalu saat masih muda. Kenapa aku mendengar lagu ini? Jadi ingin menangisku, kenapa? Teman-teman, ayo, cepat dengarkan lagu ini. Cepat, ayo menangis. Cepat dengarkan lagu ini. Lagu yang dinyanyikan pembawa acara ini bagus banget. Ini pasti lagu hits, lagu hits. Gucing King, apa yang sebenarnya kamu alami? Kualitas siaran tingkat master, lagu berkualitas hits, vokal tingkat surga. Astaga, pembawa acara 124 ini hebat banget. Lagu ini membuatku ingin menangis. Lebih bagus dari lagu kakak. 追逐的年轻。我其他人拔了头，我和你相拥走很远很远，不顾一切的爱永不会变。 Terima kasih sudah mendengarkan acara Arif. Sampai jumpa besok. 平行的翅膀，让梦恒久比天长。留一个仰望，让自己想象。 Bapak Direktur, ini. Aduh, ini. Berapa? Meskipun aku tidak terlalu mengerti musik, tapi aku bisa tahu bahwa lagu ini pasti standar lagu emas klasik. Aku rasa lagu ini seharusnya tidak akan memiliki rating yang terlalu buruk, kan? Bapak Direktur, lihat. Ini banyak sekali. Wah. Rating pendengar hari ini memang mencapai rekor tertinggi, 22 juta. Tapi tidak bisa mengalahkan 1024. Bagaimana mungkin? Rating pendengar 22 juta, ternyata tidak bisa mengalahkan stasiun radio kecil. Lalu berapa rating pendengar mereka? Rating pendengar 22 juta?
ternyata setara dengan kita. Hari ini memang setara, tapi di seberang sana hanya seorang pembawa acara baru yang tidak terkenal. Hari ini dia langsung terkenal, besok yang mungkin kalah adalah kita. Aku tidak salah lihat kan? Rating pendengarnya ternyata 22 juta. Ini sudah setara dengan Suara Musim Panas. Kita dan Suara Musim Panas seri, semua berkat Dewi Lestari. Ye. Dewi Lestari. Ah, bukan. Nona Dewi. Bukan. Dia adalah bintang utama stasiun kami. Mulai sekarang, kamu adalah dewa di radio 124 kami. Apapun permintaanmu nanti, kami akan penuhi. Kami akan kabulkan. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin mengalahkan Suara Musim Panas, Bima Sakti. Dan menginjak-injaknya sepenuhnya. Bagaimana mungkin? Debut laguku Radio Kecil 1024 itu, bagaimana mungkin bisa melampauiku? Cerita baru apa lagi yang dia tulis? Itu dia juga menyanyikan sebuah lagu yang dia tulis sendiri. Apa ada yang salah? Aku menyanyi, dia juga menyanyi. Lagu yang dia nyanyikan bahkan melampaui lagu yang ditulis adikku, Rani Lestari, untukku. Ya, memang begitu. Tidak mungkin. Aku mau dengar siaran ulangnya. Aku kalah. Lagu ini, baik dari segi kualitas lagu maupun kemampuan vokal, semuanya di atasku. Rating pendengar hari ini seri. Lalu, apa yang harus kita lakukan besok? Pembawa acara baru 1001 Malam, Dewi Lestari. Sebenarnya siapa dia? Dewi Lestari? Kenapa harus nama ini? Sayangnya, adikku Dewi Lestari tidak mungkin punya bakat seperti ini. Kalau tidak, aku tidak akan terlalu mengkhawatirkannya. Adik kamu Dewi Lestari? Pembawa acara ini adikmu, Dewi Lestari? Dia, kalau adikku punya bakat seperti itu, aku akan tertawa dalam mimpiku. Tapi, siapapun dia tidak mungkin bisa mengalahkanku, Bima Sakti. Rani, adikku Rani, pasti bisa menulis cerita yang melampaui 1001 Malam. Dewi Lestari, dari radio 1024, siapapun kamu, tidak mungkin bisa lebih hebat dari adikku, Rani Lestari. Bima Sakti, besok aku akan membuatmu di tempat yang paling kamu banggakan. Menjatuhkanmu ke dalam debu. Rani, akhir-akhir ini, apakah ada naskah baru yang bisa dipakai? Naskah yang kuberikan sebelumnya sudah habis secepat ini? Sial Kiki, semua yang dia tulis sebelumnya sudah hampir habis. Aku harus mencari naskah dari mana untuk Kak Bima? Akhir-akhir ini, stasiun Radio Kota meluncurkan program 1001 Malam. Penyiar itu, baik dalam menulis cerita, membuat lirik dan musik, maupun bernyanyi, jauh lebih baik dariku. Hari ini rating pendengarnya setara denganku. Sulit untuk mengatakan apakah nanti dia akan mengalahkanku. 1001 Malam? Bukankah yang kita berdua dengarkan akhir-akhir ini? Betul. Menurut kalian, penyiar 1001 Malam ini sebenarnya siapa? Kenapa dia begitu hebat? Ngomong-ngomong, penyiar ini punya nama yang sama dengan Kiki. Kiki? Seandainya dia benar-benar seberbakat itu, kalau dia memang sekuat itu, apakah kita akan begitu keras padanya? Bakat seperti itu sangat langka. Kiki biasa-biasa saja. Bagaimana bisa dibandingkan dengan orang itu? Apa kamu sudah menemukan keberadaan Kiki? Aduh, Kak Bima, kamu benar-benar ingin mencarinya kembali, bukan begitu? Kalau dia tidak bisa bertahan hidup di luar, dia akan kembali dengan malu sendiri. Bagaimanapun, dia adik kandung kita. Selama ini dia di luar sudah banyak menderita. Meskipun kadang dia tidak punya sopan santun, setelah dia kembali, aku akan mendidiknya dengan baik. Bagaimana bisa kita benar-benar tidak peduli? Baiklah. Aku akan membantumu mencarinya. Kak Bima, kamu urus saja urusan stasiun radio dulu ya. Rani, naskahmu yang sebelumnya membuatku mendapatkan gelar penyiar terbaik. Kali ini bisakah itu juga membuatku menjadi nomor 1? Kak Bima, aku akhir-akhir ini sibuk menulis lagu. Rani, kamu dulu tidak seperti ini. Tidak peduli seberapa mendesak permintaanku, atau kapanpun aku memintanya, kamu selalu memberiku naskah. Dulu ada Kiki, si kesayangan itu.
Begitu kalian bilang butuh naskah, dia bisa menulis tanpa henti untuk kalian. Apa sekarang aku juga harus jadi sumber daya untukmu? Kak Bima, aku punya ide. Besok, untuk siaran langsung radio kamu, aku akan jadi bintang tamu. Dengan begitu, tidak hanya bisa mempromosikan lagu baruku, tapi juga meningkatkan rating pendengar. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Itu bagus sekali. Besok programku pasti bisa menciptakan rekor rating pendengar sepanjang sejarah. Dewi, aku baru saja dapat kabar kalau Radio Budi akan mengundang Diva Rani sebagai bintang tamu. Katanya mau rilis lagu baru. Aduh, gawat ini. Penggemar Diva itu kan banyak sekali. Dan kualitas nyanyiannya pasti lebih bagus dari Budi. Rani akan bernyanyi di Suara Nusantara. Mengalahkan Budi mungkin keberuntungan, tapi dia Rani, dia itu Diva. Dalam hal bernyanyi, kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Hei, kamu bisa terus menceritakan kisah horor, kan? Asalkan rating pendengarnya tidak terlalu rendah dan memalukan. Padahal rating kemarin bisa seimbang. Aku masih berpikir hari ini bisa mengalahkan Budi. Budi punya koneksi seperti itu. Untuk mengalahkannya, hanya bisa mengandalkan keajaiban. Tidak kusangka, hari di mana kita bisa mengalahkan mereka datang begitu cepat. Tenang saja, hari ini aku akan membuat kalian menyaksikan keajaiban. Jika salju baru saja berhenti, bulan purnama bersinar terang. Di bawah terhampar bayangan putih, di atas mengalir perak berkilauan. Dan kamu datang padaku dengan senyuman. Antara cahaya bulan dan warna salju, kamu adalah keindahan ketiga yang tiada tara. Selamat datang di Suara Nusantara. Saya pembawa acara Budi. Hari ini adalah salju lebat terakhir. Saya secara khusus mengundang diva baru di dunia musik, Dewi. Untuk membawakan lagu baru, Salju yang Serius. Semangat! Antara cahaya bulan dan salju, kamu adalah keindahan ketiga. Bima memang pembawa acara yang jenius. Puisi ini ditulis dengan sangat indah. Cepat dengarkan Suara Nusantara. Hari ini ada diva musik. Idola Dewi. Diva Dewi. Halo semuanya, saya Kirana. Ini 1001 Malam. Hari ini saya akan terus bernyanyi untuk Anda semua. Datang, datang, datang. Lihat lagu apa yang akan dinyanyikan pembawa acara hari ini. Radio Kakak dan Adik sudah mulai siaran, tapi aku juga ingin mendengarkan yang itu 1001 Malam. Pembawa acara baru itu kejutan apa lagi yang dia punya? Aduh, bingung sekali. Aku harus mendengarkan yang mana ya? Diva muda itu ternyata pergi ke Suara Nusantara. Katanya dia akan menyanyikan lagu baru. Ayo cepat ke sana. Semangat Diva, semangat idola. Aduh, jumlah pendengar radio ini turun drastis. Sudah di bawah 5 juta. Semua pendengar beralih ke Suara Nusantara. Kita tamat. Bagus sekali, data radio kita melonjak tajam. Sudah menembus 13 juta, 14 juta. Memang benar, Dewi. Kemampuan menulis lagu dan liriknya tak tertandingi. Lagu sebagus ini, hanya dia yang bisa menulisnya. Tingkat pendengar hari ini pasti akan memecahkan rekor, kan? Selanjutnya, saya akan secara acak menerima seorang pendengar. Berdasarkan ceritanya, saya akan menciptakan sebuah lagu orisinal secara langsung. Menciptakan lagu berdasarkan cerita sendiri? Beneran enggak? Sudah diatur ya? Bohong kan? Ini semua cuman acting kan? 爱的那么深，比谁都认真，可最后还是只剩我一个人。漫天风雪，请别再把我的眼里擦去，毕竟那是我最爱的女人，毕竟我曾是她深爱的人。 Memang lagu sang diva, benar-benar indah sekali. Ditambah lagi suara Gu Qingfeng yang matang dan merdu. Ditambah lagi pemandangan salju ini. Indah, benar-benar sangat indah. Betul, suara diva Gu ini sangat indah. Salju yang sungguh-sungguh, benar-benar indah sekali. Memang diva Gu. Sekarang umpan balik pendengar sangat bagus. Kak Roxwa memang luar biasa.
Naskah dan lagu yang ditulisnya bukan sesuatu yang orang biasa bisa capai. 1001 Malam, tingkat pendengar sekarang pasti sudah turun drastis kan? Astaga, kalian dengar nggak? Itu penyiar 1001 Malam ternyata mau berdasarkan cerita pendengar langsung menciptakan lagu orisinal secara langsung. Beneran enggak sih? Aku mau denger ah. Gimana kalau kita dengarkan 1001 Malam? Tapi, Aku ini sedang memata-matai musuh, kan? Seru deh. Baik, kita terima penelepon pertama. Halo. Halo. Kamu benar-benar bisa berdasarkan ceritaku? Menulis lagu orisinal? Betul, silakan ceritakan kisahmu. Aku adalah orang ketiga. Aku seorang pelakor. Astaga. Pelakor? Astaga, ini gila banget. Aku tahu dia punya istri dan anak. Aku memang yang orang-orang sebut pelakor tak tahu malu, sayang. Wah, radio kecil ini gila banget. Seru sekali. Astaga, cepat tonton 1001 Malam. Isinya cuma nyanyi-nyanyi. Lebih baik dengarkan Diva Gita. Apa kamu tahu ada yang di radio dia membongkar jadi pelakor dan minta pembawa acara untuk menulis lagu berdasarkan ceritanya? Wah, seru banget. Aku mau lihat. Sejujurnya, aku juga baru-baru ini baru tahu kalau aku pelakor. Aku selalu berpikir aku dan dia punya hubungan yang normal. Dia membelikanku mobil dan rumah, tidak mengizinkanku bekerja. Dia bilang akan menafkahiku seumur hidup. Aku selalu berpikir aku bertemu orang yang tepat. Aku benar-benar berpikir aku akan bersamanya selamanya. Aku seperti bayangannya yang tak berarti. Sampai suatu hari, aku melihat dia dan istri serta anaknya berbelanja bersama. Dia tersenyum begitu bahagia. Sedangkan aku, begitu kebingungan. Wah, para pendengar ini masih terus berdatangan. Kisah ini gila banget. Para pendengar ini semua tertarik. Aku pernah berpikir untuk putus dengannya, tapi selama bertahun-tahun ini, dia yang membelikanku mobil, rumah, dan tas. Kalau aku benar-benar putus dengannya, aku bahkan tidak punya kemampuan dasar untuk bertahan hidup. Aku benar-benar tidak tahu harus bergantung pada siapa. Pembawa acara, bisakah Anda berdasarkan ceritaku membantuku menulis lagu? Wah, ini seru banget. Hey, menurutmu bisakah penyiar ini berdasarkan cerita ini menulis lagu? Tentu saja. Lagunya sudah selesai kubuat. 我是带你囚禁的鸟，已经忘了天有多高。如果离开你给我的享受全部，不知还有谁能依靠。 Cepat sekali, benar-benar sudah tercipta. Wah, pembawa acara ini hebat sekali. Baru sebentar sudah bisa menciptakan lagu. 看着你的笑，在别人眼中燃烧，我却要不到一个拥抱。 Terima kasih kepada Diva Muda atas penampilan yang luar biasa. Selanjutnya, jika Anda semua memiliki lagu yang ingin didengar, Anda bisa menghubungi saluran telepon kami untuk meminta lagu. Arjuna, jumlah pendengar siaran langsung kita sudah berhenti naik. Berhenti di 15 juta. Pendengar beralih ke stasiun radio sebelah. Apa? Mari kita sambungkan dengan pendengar. Halo, bisakah saya meminta lagu? Tentu saja bisa meminta lagu. Maaf, apakah Anda penggemar Diva Dewi? Sit lagu saya, apapun yang ingin Anda dengar akan saya penuhi ke. Kalau begitu, bisakah Anda menciptakan lagu secara langsung berdasarkan kisah hidup saya? Menciptakan lagu butuh waktu dan inspirasi. Bagaimana mungkin itu bisa dilakukan? Bukankah kalian bilang bisa menciptakan lagu secara langsung berdasarkan cerita pendengar? Bukankah kalian 1001 Malam? Kami di sini Suara Nusantara. Maaf, apakah ada lagu lain yang ingin Anda minta?
Oh, kalau begitu tidak jadi. Saya akan pergi ke 1001 malam. Saya ingin penyiar menciptakan lagu berdasarkan kisah hidup saya. Berdasarkan sebuah pengalaman pendengar, menciptakan lagu secara langsung. Bahkan aku, seorang diva, tidak bisa menciptakan lagu secara langsung. Siapa yang bisa? Aku di sini memperingatkan beberapa rekan yang berniat buruk. Tingkatkan kemampuan profesional kalian, itu baru jalan yang benar. Jangan punya niat jahat, mencari orang suruhan untuk membuat masalah di sini. Baik, selanjutnya mari kita sambut peserta berikutnya. Wah, ini bagus banget. Rasanya seperti seekor burung yang terkurung, namun terbelenggu oleh rantai yang kejam. Dia berputar-putar, mencari jalan keluar menuju kebebasan. Namun tak bisa lepas dari penjara emosi itu. Aku sudah benar-benar terpikat olehnya. Sudah 15 juta, pendengar begitu cepat menembus angka 15 juta. Suara melankolis ini memerankan keputusasaan dan ketidakberdayaan ini dengan sempurna. Aku seolah benar-benar melihat burung itu. Ia terkurung di dalam sangkar. Sayapnya mengepak-ngepak dengan putus asa di jeruji besi. Di matanya penuh dengan kerinduan akan kebebasan. Lagu ini benar-benar menyuarakan perasaanku tentang kebebasan. Aku awalnya berpikir dalam waktu sesingkat ini, dia paling-paling hanya bisa menulis lagu biasa, tapi tak disangka dia menulis lagu hits lagi. Kalau begitu, mungkin dia lebih hebat dari Dewi. Cepat cari tahu siapa orang ini. Aku tawarkan 5 juta rupiah. 5 juta rupiah tidak cukup, 8 juta rupiah. 8 juta rupiah tidak cukup, 10 juta rupiah. Dapatkan dia ke perusahaan kita dengan segala cara. Sudah 28 juta dan terus meningkat. Ini sudah menciptakan keajaiban. Qingfeng, rating siaran langsung sudah turun di bawah 8 juta. Semua pendengar beralih ke 1001 malam. Selanjutnya kita akan terhubung dengan pendengar berikutnya. Halo, bukankah kalian bilang bisa menulis lagu berdasarkan ceritaku? Maaf, salah sambung. Sudah kurang dari 3 juta. Pembawa acara, aku ingin bercerita tentang cinta pertamaku. Bisakah kamu menulis lagu untuk kami? Salah sambung? Halo, aku akan ceritakan kisahku. Bisakah kamu membuatkan lagu orisinal untukku? Bisakah kamu membuatkan lagu orisinal untukku? Salah sambung, salah sambung, salah sambung. Permisi, apakah ini 1001 malam? Aku akan katakan sekali lagi. Ini adalah suara Grazia, bukan 1001 malam. Hei kak, apakah tidak akan kita siarkan lagi? Bukankah acara itu akan kosong? Tidak ada yang mendengarkan lagi, untuk apa aku siaran? Pembawa acara 1001 malam itu, aku ingin lihat siapa dia sebenarnya. Ada apa ini namanya menipu? Bahkan aku tidak bisa menjamin komposisi langsung. Dia bahkan ingin membuat lagu langsung berdasarkan cerita penonton. Apa ini? Tidak bisa. Aku ingin lihat siapa dia sebenarnya.
一个你可要飘我的影子，做寂寞搅拌着悲伤的心事，给爱无计可施，这无味的日子，眼泪是唯一的奢侈。Bagaimana menurut Anda, pendengar? Sangat indah. Lagu ini benar-benar mengungkapkan perasaanku dan semua keluh kesahku. Baguslah kalau Anda suka. Selanjutnya, kita akan menyambut pendengar berikutnya. Mas, ada apa? Bukankah dia bilang bisa membuat lagu orisinal di tempat berdasarkan cerita pendengar? Aku akan meneleponnya sekarang. Betul, ini pasti hanya sandiwara yang dibuat oleh stasiun TV mereka. Orang seperti ini harus dihancurkan reputasinya. Halo pendengar. Halo? Maaf, apakah di sini? Bisa membuat lagu orisinal berdasarkan cerita pendengar? Saya punya cerita bagus yang ingin saya bagikan kepada Anda. Suara ini kok familiar sekali. Sepertinya itu kakakku, Gu Qingfang. Baik, silakan ceritakan kisah Anda. Saya punya seorang adik perempuan. Sejak kecil dia hidup terlantar di luar. Saat usianya 20-an, kami membawanya pulang. Seluruh keluarga kami bisa dibilang sangat menyayanginya. Kami tidak pernah meremehkannya, meskipun dia tidak punya sopan santun dan etika. Kami memberinya villa besar, membiarkannya makan makanan mewah, dan memberinya uang saku 5 juta rupiah setiap tahun. Kami menyekolahkannya di sekolah bangsawan termahal, memberinya lebih banyak kasih sayang dan sumber daya. Tapi dia, hanya karena sedikit kesalahpahaman, dia meninggalkan rumah. Sampai sekarang tidak ada kabar sama sekali. Benar saja, itu dia, kakakku yang baik. Di matanya, aku akan selalu menjadi serigala tak tahu terima kasih yang tidak punya sopan santun. Karena kamu ingin aku dicaci maki banyak orang, kalau begitu, aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu. Bagaimana? Ceritaku sudah selesai. Bolehkah saya membuat karya orisinal? Tentu saja boleh. Hei teman-teman, kalian sudah dengar 1001 malam belum? Adik dari pengirim cerita ini benar-benar keterlaluan. Pokoknya, keluarga sudah memberinya begitu banyak sumber daya, tapi dia sama sekali tidak tahu berterima kasih. Memberi sedikit dihargai, memberi banyak malah dibenci. Adik seperti ini seharusnya tidak usah dijemput pulang. Apa kamu tidak merasa suara ini sangat mirip kakak? Benar. Jangan-jangan ini kakak yang menelepon stasiun radio? Saya bisa membuatkan lagu orisinal untuk Anda. Tapi sebelum itu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang adik Anda. Saya rasa para pendengar di siaran langsung ke radio juga ingin mendengarnya. Baik, silakan bertanya. Anda bilang seluruh keluarga Anda sangat tulus padanya, membiarkannya tinggal di villa besar. Lalu, apakah Anda masih ingat kamar mana yang dia tempati? Tentu saja saya ingat, dia hanya... Bagaimana mungkin aku tidak ingat di mana Dewi tinggal? Lantai 2 sepertinya milik Lingga, lantai 3 milik Sinta, kamar terbesar milik Ratih. Lalu Dewi ada di... ruang bawah tanah. Oh, villa besar yang Anda maksud. Ternyata ruang bawah tanah ya. Orang miskin yang tiba-tiba kaya pasti akan sombong dan berfoya-foya. Ini agar dia patuh aturan, makanya aku membiarkannya tinggal di ruang bawah tanah untuk transisi. Aku juga melakukan ini demi kebaikannya. Cih, siapa yang akan menghabiskan 5 tahun di ruang bawah tanah? Uang saku 5 juta rupiah yang kamu sebutkan setiap tahun, apa kamu punya bukti transfernya? Aku? Sumber daya dan kasih sayang tak terbatas yang kamu sebutkan. Bisakah kamu memberi contoh? Kenapa? Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Pengirim cerita ini tidak mungkin berbohong, kan? Keluarga ini juga benar-benar tidak punya hati nurani, ya? Bicara omong kosong di acara itu. Pendengar yang terhormat, berdasarkan ceritamu, aku menciptakan sebuah lagu untukmu. Kuharap kamu mendengarkan baik-baik. Tidak mungkin.
Dalam waktu sesingkat ini, lagu bagus apa yang bisa dia nyanyikan? Bagaimana mungkin, dalam waktu sesingkat ini, dia benar-benar bisa menciptakan lagu sendiri? Kualitas macam apa ini? Apa maksudnya ini? Mengatakan aku seorang aktor, mengatakan aku merancang semua adegan itu? Aku sungguh melakukannya demi kebaikan Dewi, itu sebabnya aku melakukannya. Aku berharap dia bisa seperti adik perempuanku, menjadi orang yang jujur dan baik hati. Itu sebabnya aku melakukannya. Hei teman-teman, dengarkan lirik ini. Kesedihanmu terlalu dangkal, seperti aktor tanpa bakat. Hahaha, bagus sekali. Kesedihanmu terlalu dangkal. Dia ini meragukan ketulusan kakak. Kakak sudah begitu baik padanya, apa dia pantas? Apa dia meragukan kesedihan dan penderitaanku? Apa yang kamu tahu? Cintaku pada adikku itu tulus. Mantap, memang harus menampar mukanya. Kakak macam apa itu? Ini sama sekali tidak ada kemiripan dengan ceritaku. Aku tidak mengakuinya. Apa ini berarti aku berakting? Mengatakan aku tidak punya batasan. Tapi Dewi, apakah adikku juga berpikir begitu? Aku sungguh mencintainya, itu sebabnya aku melakukannya. Betul. Kalau orang ini benar-benar mencintai adiknya, kenapa dia menjelek-jelekannya di acara TV? Menurutku adik itu yang benar-benar kasihan. Setelah dibawa pulang 5 tahun, dia masih diperlakukan seperti ini. Seharusnya dia berpisah dari keluarga ini. Dia bilang kita munafik, dia bilang kita berpura-pura. Naik, Bapak Menteri, cepat lihat. Baik. Potong adegan-adegan itu agar kamu terlihat terhormat. Ini berarti dia bilang aku mengarang cerita, sengaja menjelek-jelekkan Kirana. Beraninya kamu meragukan cintaku pada Kirana? Semua ini karena cintaku padanya. Makanya aku bersikap keras padanya. Makanya aku berulang kali mengoreksi kesalahannya. Semua ini berasal dari cintaku padanya. Aku tidak percaya di dunia ini ada orang yang tidak tahu berterima kasih seperti itu. Tidak mau uang dan sumber daya. Bersikeras kembali ke daerah kumuh. Pasti dia sudah melakukan sesuatu yang tidak pantas pada orang lain. Fitnah. Ini sama sekali tidak sesuai dengan cerita yang kubilang. Aku tidak mengakuinya. Minggir. Maaf, apakah Anda punya janji? Aku Budi dari stasiun radio provinsi. Untuk bertemu penyiar radio kecil dari stasiun radio kota kalian, aku masih perlu janji. Apa-apaan ini? Orang-orang ini semua datang mencarinya. Wartawan dari hiburan Jingtai. Itu adalah direktur Wang dari hiburan Gundi. Ternyata ada juga perusahaan hiburan nomor 1 di negara ini, pabrik pencetak bintang, CEO-nya juga datang. Seorang pembawa acara radio kecil ini, acaranya cukup besar ya. Mengundang begitu banyak tokoh penting. Kamu adalah yang menciptakan 3 lagu hits dalam 2 hari, pembawa acara radio itu? Benar, itu saya. Halo, saya CEO hiburan masa depan Bima. Ingin bekerja sama denganmu. Dewi, maukah kamu menandatangani kontrak denganku? CEO hiburan masa depan.
Dulu Rina menggunakan lagu-lagu yang kutulis, berhasil menandatangani kontrak dengan hiburan masa depan dan jalannya mulus. Kenapa sekarang dia ingin menandatangani kontrak denganku? Bukankah hari ini seharusnya hari penandatanganan kontrak Rina? Anda, CEO hiburan masa depan, Anda berencana menandatangani kontrak dengan Dewi? Benar, saya sudah mendengar lagu-lagumu di radio. Bukan hanya bisa menciptakan lagu secara langsung, tapi juga bisa berkreasi lagi berdasarkan cerita penonton. Dan setiap lagu adalah hits. Bekamin, begitu kamu menandatangani kontrak denganku dalam waktu singkat, saya akan membuatmu menjadi bintang paling bersinar. Hei, itu tidak bisa. Dewi sudah setuju untuk bekerja sama dengan kami. Bagaimana bisa dia menandatangani kontrak denganmu? Denda pembatalan kontrak Dewi, saya yang akan bayar. Dan bersedia membayar lagi 100 juta rupiah sebagai biaya kontrak. 100 juta rupiah? Apa artinya 100 juta rupiah? Di stasiun radio kami, setiap bulan bisa mendapatkan ratusan ribu rupiah. Benar, Dewi memang sangat berbakat. Apa kamu ingin menjebaknya di stasiun radio kecil ini? Pak Budi, Dewi adalah pilar utama stasiun kita. Kamu harus mempertahankannya. Kamu benar. Pergilah. Apa yang kamu katakan? Dia pergi. Bagaimana dengan stasiun kita, Kandra? Kamu benar-benar rela aku pergi? Apa yang dia katakan juga benar. Jika kamu tetap di sini menjadi pembawa acara kecil, tidak akan ada kemajuan besar. Tawaran dari perusahaan besar seperti hiburan masa depan tidak sering datang. Aku tidak ingin membebanimu. Tenang saja, meskipun aku meninggalkan stasiun radio, aku tidak akan meninggalkanmu. Apa maksudmu dengan perkataan itu? Kisah Lentera Hantu sudah selesai kutulis. Nanti akan kuberikan naskahnya padamu. Aku yakin rating pendengar stasiun radio tidak akan turun banyak. Setidaknya bisa mengalahkan stasiun radio Kirana Putra. Tidak masalah. Bagus sekali. Terima kasih Nona Kirana. Kalian adalah kamu benar-benar baik sekali. Syukurlah, syukurlah. Stasiun radio tidak perlu bangkrut. Chandra, kamu telah memberiku kesempatan. Aku tidak akan meninggalkanmu. Nona Kirana, apakah Anda berencana untuk menandatangani kontrak dengan saya? Benar. Hanya saja aku tidak menginginkan biaya kontrak 100 juta rupiahmu. Anda sudah tidak menginginkan biaya kontrak 100 juta rupiah? Tapi aku menginginkan hiburan masa depan 50% saham. Apa? 50% saham? Nona Kirana, apakah mauku Anda tak tahu tuh berapa nilai 50% saham hiburan masa depan? Itu puluhan miliar rupiah. Meskipun Anda memiliki kemampuan kreatif yang sangat baik dan kondisi suara Anda sangat bagus, Anda tidak bisa meminta terlalu banyak langsung puluhan miliar rupiah, kan? Siapa bilang aku hanya ingin menjadi penyanyi kecil? Aku akan menggunakan laguku untuk berinvestasi di hiburan jaya. 2 lagu tidak akan bernilai puluhan miliar rupiah. Siapa bilang 2 lagu? Aku akan mengandalkan 200, 2000 lagu hit, serta nilai komersial yang kubawa secara pribadi. 2000 lagu hit? Baik, aku bisa menandatangani kontrak denganmu, tapi kamu harus membuktikan nilaimu padaku. Bapak Direktur, telepon stasiun radio kita sampai meledak. Raja Leo mengundang Dewi Lestari dengan bayaran tinggi untuk membuatkan lagu khusus untuknya. Dia bersedia membayar 10 juta rupiah. Raja Guntur juga menelepon, ingin bekerja sama dengan Nona Dewi Lestari dan Ratu Lagu Manis. Saya juga menerima telepon dari belasan manajer terkenal. Semuanya ingin bekerja sama dengan Dewi Lestari. Sekarang, apakah masih perlu membuktikan nilaiku? Tidak masalah, aku akan segera menyusun kontraknya. Nona Dewi Lestari, semoga kerja sama kita menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Bapak Wijaya, setelah saya selesai serah terima pekerjaan radio dalam 2 hari ini, kita akan menghubungi lagi nanti. Dewi, kok bisa kamu? Kamu tidak mungkin bekerja di stasiun radio kecil ini, kan? Betul.
Aku bekerja di stasiun radio kecil ini. Untung Mas duluan yang menemukanmu, nanti pulang bersamaku. Aku akui, sebelumnya ada beberapa kesalahpahaman tentangmu. Itu semua karena aku mencintaimu, makanya aku sangat tegas padamu. Mencintaiku? Di hati dan matamu, mungkin hanya ada putri angkat itu, kan? Dewi, apa yang harus kulakukan agar kamu mengerti niat baikku? Aku melakukan itu semua untuk mendidikmu. Sudahlah, kita tidak akan menjelaskan di sini. Di mana pembawa acara 1001 malam itu? Di mana dia? Aku ingin menemuinya. Akulah penyiar radio itu. Ada yang mau kamu katakan? Dewi, kamu bercanda ya? Aku tidak pernah meremehkanmu karena kamu dari daerah kumuh. Tapi, apa kamu mengerti tentang menciptakan karya? Kamu mencuri karya indah sebelumnya, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi bagaimana kamu bisa membohongi Kak Budi? Benar saja. Apapun yang kukatakan, kamu tidak akan percaya. Penyiar itu telah menciptakan 2 lagu hit berturut-turut, dalam waktu sesingkat itu, menciptakan rekor pendengar sejarah, dan menulis cerita yang begitu bagus. Dengan kemampuannya, bahkan Indah pun akan merasa malu. Bagaimana kamu bisa berulang kali berbohong dan menipu Kak Budi? Bahkan aku yang orang luar bisa melihat kemampuannya. Sebagai kakaknya, you yang Allah Baras percaya. Benar saya. Prasangka di hati manusia itu seperti gunung. Bahkan jika Dewi Lestari mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak akan percaya. Aku bisa bersaksi Dewi Lestari dia adalah penyiar radio kami. Dewi, ternyata itu benar-benar kamu yang menulis cerita sebagus itu dan menciptakan lagu hit dalam waktu sesingkat ini. Kamu punya kemampuan seperti ini, kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Aku baru saja mengatakannya. Apa kamu percaya? Ini salahku. Aku sebelumnya mengabaikanmu. Dewi, demi perkembangan kariermu, jangan bekerja di sini lagi. Pulanglah bersamaku. Tulis lirik untukku. Tulis lagu untukku. Aku jamin, nanti aku akan membuatmu sehebat Indah. Jadi kamu ingin aku kembali untuk menulis lagu untukmu, ya? Kalau aku tidak berguna, kamu mungkin tidak akan pernah mengingatku, kan? Kirana, ini juga demi perkembangan kariermu. Begini, atas nama Suara Nusantara, aku akan memberimu gaji 10 juta rupiah setiap tahun. Bagaimana? Cih, benar-benar tidak tahu diri. Kamu mungkin salah menyebutkan 1-0 ya. 10 juta rupiah untuk seorang pendatang baru? Aku memberikan harga tinggi ini karena Kirana adalah adik kandungku. 100 juta rupiah. Bahkan jika adikku Rani datang, dia tidak akan mendapatkan uang sebanyak itu. Cih, kamu masih belum tahu ya, sekarang nilai Kirana adalah 100 juta rupiah. Uangmu itu hanya untuk mengusir pengemis. Kirana, kakak tahu kamu punya sedikit kemampuan menulis lagu, tapi bagaimana kamu bisa bersekongkol dengan orang luar untuk menipuku? Menipu? Di matamu, aku akan selalu menjadi pembohong yang penuh kebohongan. Kapan kamu pernah memberiku sedikit kepercayaan? Apakah kamu juga punya prasangka seperti ini terhadap Rani? Aku ingin dia menulis naskah. Uang sebanyak ini saja kamu tidak mau keluarkan. Tapi 100 juta rupiah itu bukan jumlah yang kecil. Baiklah, demi perkembangan kariermu, aku setuju. Tadi 100 juta rupiah. Sekarang 200 juta rupiah. 200 juta rupiah, Kirana. Kamu ini merampok. Hei, jangan bicara sembarangan. Merampok mana bisa secepat ini menghasilkan uang? Kamu punya 5 detik lagi untuk berpikir. 5. Kirana, kamu adik kandungku. Aku menyuruhmu ke Suara Nusantara. Aku demi perkembanganmu. 4. Kamu hanya bisa ke stasiun TV provinsi untuk menunjukkan kemampuan sejatimu. Dan punya ruang untuk berkembang. Kirana, setidaknya aku yang membawamu kembali ke keluargaku. Hanya dengan kita berdua bekerja sama, kita bisa mencapai win-win solution. Cingking, Mas sudah memikirkan banyak hal untukmu. Bisakah kamu tidak memikirkannya lagi? Apa kamu memikirkanku atau memikirkan dirimu sendiri? Gu Qingfeng, kamu masih munafik dan menjengkelkan seperti dulu. Kamu bilang aku munafik? Cingking, bagaimana kamu bisa menyakiti hatiku seperti ini? Jangan lupa, kamu yang membawaku kembali ke keluargaku. Kamu yang menyuruhku tinggal di ruang bawah tanah, memberiku sisa makanan, dan memperlakukanku seperti anjing yang bisa disuruh datang dan pergi sesukamu. Kerusakan yang kamu lakukan padaku jauh melebihi mereka semua. Cingking, aku hanya takut kamu orang miskin yang tiba-tiba kaya, tidak tahu batasan.
Aku tidak menyangka kamu akan membenciku hanya karena masalah kecil ini. Ini baru langkah pertama. Aku akan membuatmu kehilangan posisi pembawa acara jenius. Aku akan membuat Guru Rocksue menjadi diva yang jatuh. Aku akan membuat kerajaan bisnis Gulin perlahan runtuh. Jingking, masalah. Mas akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Apa yang Mas berutang padamu sebelumnya, Mas akan berusaha menebusnya. Jingking, pulanglah bersama Mas, ya? Saat aku tidak berguna, kamu menendangku. Sekarang aku berguna. Kamu memintaku kembali? Jangan bermimpi. Jangan lupa apa yang pernah kamu katakan. Kamu hanya punya Guru Rocksue sebagai adik perempuan, dan aku akan selalu menjadi noda bagi keluarga Gu kalian. Kalian menolak seorang jenius seperti ini dengan tangan kalian sendiri. Keluarga Gu kalian benar-benar buta. Kami tidak menyambutmu di sini, Satpam. Jingking. Mas, kamu tidak apa-apa. Dewi, kamu... Dewi... Ya ampun. Dewi... Dewi Lestari... Halo. Cepat. Kenapa Anda? Bukankah beberapa waktu lalu Anda baru saja didiagnosis kanker lambung di rumah sakit kami? Kanker? Dia tidak makan dalam waktu lama, menyebabkan malnutrisi dan makan tidak teratur. Itulah yang menyebabkan kanker lambung. Dokter penanggung jawab, tapi untungnya ditemukan tepat waktu, masih bisa diselamatkan. Tapi Anda sekarang minum obat khusus, tidak bisa dicampur dengan obat lain. Jadi tidak bisa diberi obat bius. Tidak bisa diberi obat bius. Siapa di antara kalian yang keluarga? Pergi tanda tangan. Saya kakaknya. Saya akan tanda tangan. Nah, Anda kakaknya? Bukan saya mau menyalahkan Anda ya. Saya lihat Anda berpakaian bagus. Kenapa adik Anda sampai tidak makan? Bahkan sampai kelaparan dan kena kanker lambung. Dokter, jangan hiraukan mereka. Cepat lakukan. Dewi. Pasien harus segera dioperasi, segera dipindahkan. Aku kakaknya. Aku ikut. Kalian pergi sana, jangan pura-pura. Dewi tidak punya kalian, kakak seperti ini. Jika kalian ikut, aku bahkan jijik jika kalian mengotori jalan ambulans. Dokter, cepat pergi. Baik, ayo pergi. Kakak, jangan terlalu khawatir. Mungkin dia tidak terlalu serius. Dia hanya pura-pura. Jika tidak berhasil, aku akan mencari pengawal dan membawanya kembali. Dia tidak akan kembali lagi. Bagaimana rating pendengar Radio Qingfeng bisa anjlok begitu drastis? Itu kan nomor 1 di industri ya. Dan lagi itu kan naskah yang ditulis Rocksue untuknya. Bagaimana bisa dengan mudah dikalahkan? Sayang sekali, pembawa acara baru 1001 Malam itu, dia menulis cerita horor dan juga menciptakan 2 lagu hits yang tiba-tiba muncul dan langsung menjadi nomor 1 di industri. Aku benar-benar tidak tahu bakat seperti apa dia sebenarnya. Itu Dewi. Siapa? Dewi. Dia itu anak kesayangan, dia tinggal di daerah kumuh selama belasan tahun dan tidak pernah mendapat pendidikan elit. Apa dia bisa menciptakan karya? Kamu pasti salah ya? Tidak salah. Memang benar Dewi. Prasangka kita terhadapnya terlalu besar. Baru hari ini aku tahu kemampuannya. Ibu. Dewi dirawat di rumah sakit karena luka parah. Haruskah kita menjenguknya? Apa dia sudah mati? Kalau belum mati, apa yang perlu dilihat? Ibu. Dia itu putri kandung ibu. Aku tidak punya putri yang penuh kebohongan. Tidak punya aturan dan tidak punya sopan santun seperti itu. Ibu. Dewi. Dewi menderita kanker perut. Apa? Karena dia makan tidak menentu. Dokter bilang, dia sudah kena kanker lambung. Untungnya masih stadium awal.
masih bisa diselamatkan. Ini semua salahku. Ini semua salahku karena tidak menjaganya dengan baik. Salahku. Bagaimana mungkin ini? Kepala pelayan. Di keluarga Gu kita ini, mana mungkin dia kekurangan makanan, mana mungkin dia kelaparan. Nyonya sendiri yang bilang, jangan biarkan nona muda terbiasa dengan hidup mewah dan manja. Biarkan dia terbiasa dengan kesulitan. Jadi, makanan keluarga Gu tidak menyiapkan porsi untuk nona Gu Cingcing. Dia hanya bisa makan sisa-sisa makanan. Meskipun begitu, bukankah itu karena dia sebelumnya selalu menargetkan putriku di mana-mana? Hanya untuk memberinya pelajaran. Astaga, meskipun begitu, bukankah kita tetap membiarkannya masuk universitas elit? Oh, kalau bukan karena kita, apa dia bisa masuk universitas Jiangcheng? Itu kan universitas bangsawan. Tanpa kita, apa dia bisa masuk? Tapi Nona Dewi masuk ke sana karena usahanya sendiri. Dan dia juga mengajukan beasiswa, biaya kuliahnya pun dari pinjaman. Maksudmu aku sudah menganiayanya, begitu? Itu salahnya sendiri. Kalau bukan karena dia sendiri yang terlalu pendiam, kalau dia bilang lebih awal, apa aku tidak akan membantunya? Sudah, jangan bicara lagi. Paling-paling kita jemput dia pulang. Dan perlakukan dia lebih baik. Kamu turun. Orang-orang ini, dari awal sampai akhir, tidak pernah peduli dengan luka Dewi. Dia benar. Kita memang tidak mencintainya. Tidak ada rasa hormat dan tidak ada yang peduli. Ibu, bagaimanapun juga, sekarang Dewi terluka parah dan dirawat di rumah sakit. Dia juga menderita kanker lambung. Kita semua harus menjemputnya pulang, bukan begitu? Dia merebut kontrakku. Sekarang masih mau merebut kasih sayangku? Tidak akan. Ibu. Aduh, sayang, ada apa? Siapa yang mengganggumu? Bidang Bapak Koten hanya sejauh kakak merebut kontrakku dengan Future Entertainment. Apa? Bagaimana Dewi Lestari bisa merebut kontrakmu? Bukankah dia hanya seorang penyiar radio kecil? Dewi Lestari telah menciptakan beberapa lagu hits di radio. Mungkin karena itu dia menarik perhatian presiden hiburan masa depan. Cukup. Bukan apa yang Bapak lakukan, suaranya keras sekali membuat saya kaget. Bukan Bapak Santoso, ada apa dengan Bapak? Kirana adalah adik kandung kita. Putri kandung Bapak. Kalian tahu tidak, bagaimana kehidupannya selama ini di luar? Bukan, ada apa dengan kami? Apa kami memperlakukannya dengan buruk? Kami baik padanya. Seluruh keluarga kita memperlakukannya seperti pembantu, menyuruhnya mencuci pakaian, memasak, dan membersihkan rumah. Bahkan uang saku pun tidak diberikan padanya. Kalian tahu semua ini? Kami bisa membawanya kembali dari daerah kumuh, membiarkannya hidup mewah seperti ini. Bagi dia, itu sudah keberuntungan terbesar. Ada apa? Kami menyuruhnya melakukan pekerjaan rumah sedikit, dia malah tidak mau. Betul, betul. Bukankah itu semua akibat perbuatannya sendiri? Kalau bukan karena dia selalu menindas Rania, kami juga tidak akan menghukumnya untuk membersihkan rumah, kan? Dia ini sudah kabur dari rumah berhari-hari, seharusnya dia juga memikirkan kebaikan kami. Apakah Kirana akan kembali? Kirana, bukankah lukamu belum sembuh total? Kenapa tidak istirahat beberapa hari lagi? Saya sudah tidak apa-apa. Hari ini saya memang ingin datang untuk menandatangani kontrak. Baik, katakan saja apapun yang kamu butuhkan, saya akan mengaturnya. Saya butuh tempat yang tenang untuk berkarya. Selanjutnya, saya akan menciptakan beberapa lagu hit yang disesuaikan untuk penyanyi-penyanyi Bapak, untuk membuat mereka terkenal. Baik, saya percaya padamu. Berkaryalah sesukamu, sisanya saya yang atur. Terima kasih, Bapak Fu. Saya dengar Bapak tidak menandatangani kontrak dengan Rania karena saya. Sebenarnya sudah lama ada rumor di industri bahwa ada penulis bayangan yang menulis lagu untuk Rania. Kring kita lihat. Dia hanyalah orang yang cantik tapi tidak punya bakat. Penulis bayangan? Kalian pikir lagu-lagu Rania itu bukan dia yang menulisnya? Sebenarnya, saya pernah berinteraksi dengannya secara pribadi. Saya rasa dengan karakter dan bakatnya, dia tidak bisa menulis lagu sebagus itu. Jadi saya tidak mengontraknya tapi mengontrakmu. Sekarang terlihat. Saya benar-benar mendapatkan keuntungan besar.
Sepertinya, meskipun dia mencuri karya saya, Rania tetap tidak akan sukses. Apa yang bukan milikmu, tetap bukan milikmu. Aku bisa mencarikanmu rumah sewaan dulu. Kimli bisa tenang dan fokus berkarya. Aku bisa memberimu waktu sebulan. Sebulan tidak perlu. Hari ini juga aku bisa menciptakan lagu hits khusus untuk bintang utamamu. Secepat itu, yang kuinginkan adalah lagu hits yang serius, bukan sembarang lagu yang bisa membodohiku. Anda bisa melihatnya dulu. Hujan es dingin di wajahku memukul sembarangan. Lagu hits ini benar-benar lagu hits. Lagu hits memang lagu hits, ya. Dan melodiin sangat cocok dengan suara raja pop. Dalam waktu sesingkat ini, aku berhasil menulis lagu hits lagi. Sepertinya aku benar-benar mendapatkan keuntungan besar. Ini baru sebagian. Saya tidak akan membuat Bapak merasa rugi dengan 50% saham itu. Pak Surya, saya pergi dulu. Seminggu lagi, saya akan memberimu 10 lagu hits seperti ini lagi. Baik, dengan ini sekelas Dewi Lestari. Saya tahu bisa melatih banyak sekali. Kalau begitu, saya pergi dulu. Baik, hujan es yang dingin membasahi wajahku tanpa arah. Lagu hits. Sekarang posisi Dewi Lestari sudah terguncang. Budi Santoso juga kehilangan gelar pembawa acara jenius. Lu pasti keluarga Gu mungkin sudah panik. Halo Bapak Liu, saya adalah Direktur Utama Hiburan Masa Depan, Fu Shenyan, datang untuk mencari kerja sama dengan Bapak. Kerjasama? Ini adalah lagu yang hiburan masa depan ciptakan khusus untuk Bapak. Silakan Bapak lihat. Hujan es dingin di wajah, memukul sembarangan. Lirik dan melodi yang bagus. Begitu lagu ini dirilis, pasti akan mengguncang seluruh industri musik. Jika Bapak berminat untuk bekerja sama, 7 hari lagi saya akan menunggu Bapak di Gala Musik Emas di Hotel Angkasa untuk membahas detail kerjasama selanjutnya. Baik. Saya akan datang. Saya pasti akan datang. Halo. Ibu Wulan, ini saya, Bapak Guntur. Keluarga kami berencana 7 hari lagi di Hotel Cakrabuana mengadakan acara pertukaran musik emas. Saya tidak tahu apakah Anda punya waktu untuk hadir? Baik. Kalau begitu, Bapak Guntur, sampai jumpa 7 hari lagi. Baik. Apa? Hiburan Jaya membuatkan lagu emas khusus untukku. Di mana orangnya? Aku akan segera ke sana. Halo, aduh, Bapak Surya? Ya. Ini saya. Saya hanya ingin bertanya apakah Anda punya waktu untuk menghadiri acara pertukaran musik emas kami? Anda punya waktu ya? Aduh, bagus sekali. Halo, aduh, Nona Ayu, Ibu Hana, Pak Budi, ini saya. Aduh, Bapak Arya, aduh, Bapak Wisnu. Saya ingin bertanya, kami ada acara pertukaran musik emas di sini. Saya tidak tahu apakah Anda tertarik. Yang datang ke sini hari ini adalah tokoh-tokoh penting di dunia hiburan. Semuanya, semangat, dengar tidak? Ya. Dewi? Kamu juga di sini? Kalian juga ada di sini? Kak Dewi, kamu tidak mungkin ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk ikut acara pertukaran lagu emas dan meminta kakak-kakak menggunakan sumber daya untuk membantumu, kan? Tenang saja, sumber daya keluarga Gu kalian, aku tidak sudi menggunakannya. Dewi, kakak-kakak tahu kami salah. Asal kamu mau pulang denganku, aku jamin aku bersedia membantumu agar kamu debut seperti Rina. Kamu bisa sebaik itu. Aku tahu kamu punya dendam, tapi
Kamu tidak bisa mempertaruhkan masa depanmu sendiri. Asal kamu mau pulang denganku, aku bersedia memberikan semua sumber daya terbaik padamu. Keluarga Gu kalian benar-benar rela memberiku sumber daya. Kak Dewi, kenapa kamu bisa bicara begitu? Bagaimana dengan kakak-kakak? Ya, kakak-kakak sudah menghabiskan begitu banyak tenaga untuk mengadakan acara pertukaran ini. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk bisa berhubungan dengan kalangan atas. Tenang saja, meskipun tanpa sumber daya keluarga Gu kalian Dewi akan tetap menjadi bintang yang paling bersinar. Ku dengar CEO Future Entertainment itu punya pandangan yang tajam dan cara bisnisnya sangat kejam. Tapi kali ini sepertinya dia akan jatuh tersungkur dalam masalah ini. Aku masih menyapa sebuah keluar penting di dunia hiburan. Hari ini semua orang akan datang ke acara pertukaran musik keluarga Gu kita. Benarkah? Dewi, keluarga Gu yang menentukan karirmu. Asal kamu mau terus membantu Mas menulis naskah, membantu Lestari menulis lagu, dan membantuku menulis proposal bisnis. Asal kamu mau kembali, aku bisa melupakan masa lalu dan membantumu debut. Tidak perlu, aku tidak butuh. Dewi, aku sarankan kamu lebih tahu diri. Kembali padaku baik-baik. Mbak, lebih baik kamu kembali saja, Ji. Nanti kalau kamu masuk dan melihat tidak ada seorang pun di pesta kalian, besok pasti kembali mau, kan? Sudah selama ini, kenapa tidak ada satupun orang yang kalian undang datang? Kalian yakin mereka akan datang? Acara pertukaran lagu emas yang kalian undang ini. Mungkin mereka tertunda di jalan. Raja Budi tiba. Raja Budi. Bapak Surya, maaf sekali saya. Tidak apa-apa, saya mengerti. Silakan masuk dulu. Baik, kalau begitu saya masuk dulu. Ibu Sari tiba. Oh, Ibu Sari. Bapak Surya, oh, maaf sekali saya. Oh, tidak apa-apa, saya mengerti. Silakan masuk untuk beristirahat. Baik, kalau begitu saya masuk dulu. Lihat kan, Dewi? Raja dan Empress hanya tertunda macet di jalan. Sikap mereka terhadap kakakku barusan sudah menjelaskan semuanya. Oh ya, kalau begitu selamat untuk kalian. Dewi, lihat kan? Inilah daya tarik grup Gu kami. Aku sarankan kau lebih baik tahu diri dan kembali padaku. Kalau tidak, meskipun kakimu sampai lecet, kau tidak akan bisa menunggu orang yang ingin kau temui itu. Siapa bilang tidak bisa menunggu? Setidaknya aku datang. Kamu cuma pembawa acara dari stasiun radio kecil. Kamu pikir kamu siap? Hei Ruosue, jangan bicara begitu. Bagaimanapun juga dia seorang selebriti. Mungkin dia juga satu-satunya. Hari ini yang bersedia datang untuk Gu Qingqing. Sudah. Kalian berdua jangan banyak bicara. Qingqing, lihat. Semua orang sudah ditarik oleh kakak ketigamu. Jangan keras kepala lagi. Kalau tidak, kamu hanya akan mempermalukan diri sendiri. Ikut aku pulang. Tidak perlu kemunafikanmu. Qingqing, asalkan kamu mau ikut aku pulang, aku akan memperkenalkanmu kepada berbagai tokoh terkemuka dan berkuasa di pesta, membuka jalanmu menuju ketenaran. Bagaimana? Benarkah? Terima kasih banyak ya. Jangan hiraukan mereka. Ayo, kita masuk. Berlagak. Aku tidak tahu ekspresi mereka nanti saat melihat di pesta mereka kalau ada seorang pun. Akan seperti apa ekspresi mereka? Siti, sudahlah jangan banyak bicara. Baiklah, para tamu sudah tiba. Mari kita pergi. Aku sudah tidak sabar ingin melihat ekspresi mereka saat tahu aula pesta mereka kosong melompong. Akan seperti apa ekspresi mereka?
tidak ada siapa-siapa? Ada apa ini? Tidak mungkin. Kita kan sudah sepakat. Kenapa tidak ada siapa-siapa? Jangan. Mereka semua pergi ke Dewi ya. Tidak, mereka pasti salah jalan. Mereka sudah berjanji padaku. Dua ruangan ini kan dekat sekali. Pelayan-pelayan tidak berguna itu pasti salah mengarahkan mereka. Pak Budi, kami akan segera panggil mereka kembali. Setelah bersusah payah begitu lama, aku tidak akan membiarkan Dewi, anak kesayangan itu, mengambil keuntunganku. Ayo pergi. Dewi. Kalian mau apa lagi? Aku bilang, kenapa kamu begitu percaya diri? Oh, jadi kamu menyuruh pelayan untuk mengundang semua tokoh terkemuka yang kuundang ke aula kalian ya? Meskipun aku ingin terkenal, aku tidak main bayu seperti ini. Kalian begitu yakin kalau aku yang menipu mereka? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kalian lihat, di mata kalian, aku selalu menjadi pembohong yang tidak punya sopan santun. Tidak peduli apa yang kulakukan atau seberapa keras aku berusaha, itu tidak ada gunanya. Dewi, tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Aku akan masuk sekarang dan membongkar wajah aslinya. Saya yakin Anda semua salah masuk ya. Maaf, kedua aula perjamuan ini terlalu dekat. Aula perjamuan di sebelah sana yang disiapkan untuk Anda semua adalah acara pertukaran lagu hit. Adapun aula perjamuan ini disiapkan oleh Budi Santoso untuk Dewi Lestari, penyanyi kecil yang tidak terkenal itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, lebih baik ikut saya dulu. Hei, Bapak Direktur. Apakah Anda dan rombongan belum mendapat kabar? Kabar apa? Begini, kami memang sudah berjanji kepada Bapak Budi Santoso dan Dewi Lestari. Makanya kami datang ke aula perjamuan ini. Jadi, kami tidak salah masuk. Anda berjanji padanya? Bukankah Anda sudah berjanji padaku? Nona, ini memang salah saya. Tapi, Dewi Lestari berjanji akan membuatkan lagu hit khusus untuk saya. Kalau saya tidak datang, bukankah nanti direbut orang lain? Dewi Lestari menciptakan lagu untuk Anda? Betul sekali. Lagu itu benar-benar sangat cocok dengan karakter suara saya. Lirik dan melodinya, begitu dirilis, pasti akan meledak. Betul. Dia juga membuatkan lagu cinta khusus untukku, berjudul Orang Yang Pertama Kucintai. Untuk Anda juga diciptakan? Lalu, bagaimana dengan kalian? Kalian semua juga dapat? Ya, kami semua dapat. Bagaimana mungkin Dewi Lestari bisa menulis begitu banyak lagu dalam waktu sesingkat ini dan semuanya lagu hit? Rina Wijaya, apakah kamu tidak tahu kemampuanku? Bukankah semua lagu hitmu selama bertahun-tahun ini kamu curi dariku? Aku bicara omong kosong? Apa kamu mau bilang lagi kalau aku menuduhmu tidak adil, mengada-ada, dan menjelek-jelekanmu? Dewi, kalau kamu memang punya bakat dan kemampuan sejati, dan benar-benar bisa menciptakan, kenapa tidak coba ciptakan sebuah lagu sekarang dan coba lihat? Menciptakan itu butuh waktu, butuh inspirasi, butuh suasana. Tidak bisa hanya dengan satu kata darimu, lalu langsung bisa menciptakan. Bukan aku membanggakan diri sebagai jenius kreatif? Bukankah kamu bisa menciptakan tema apa saja? Kalau begitu, ciptakanlah. Mungkinkah kita yang salah? Semua karya selama ini selalu ditulis oleh Lestari? Apakah kita terlalu berprasangka buruk padanya, sehingga selalu tidak mau mempercayainya, dan selalu menuduhnya tidak adil? Tidak mungkin. Lestari itu hanyalah orang buangan yang diusir dari keluarga Gu kita. Lagu-lagu ini pasti Tuan Ardi yang menyuruh orang lain menciptakannya. Kamu orang buangan dari daerah kumuh, mungkin bahkan tidak tahu cara membaca beberapa kata pun. Sampai sekarang, kamu masih tidak mau mengakui kemampuanku, kan? Baik, mau adu pengetahuan budaya, mau adu kedalaman sastra, aku akan bersaing denganmu. Bawa pena kemari. Kirana, aku sarankan kamu jangan mempermalukan diri sendiri. Nanti kalau tidak bisa menulis apa-apa, wajahmu akan dipermalukan di seluruh dunia hiburan. Kamu masih ingin membuktikan kemampuanmu untuk berkreasi secara langsung?
Jangan sampai nanti kamu menulis lagu yang buruk, itu akan benar-benar membuktikan bahwa kamu hanyalah sampah. Lagunya sudah selesai kutulis. Secepat itu? Kalau kamu benar-benar menulis lagu yang buruk, aku tidak akan mengakuinya. Iblis, setan, dan roh jahat. Roh jahat. Apa-apaan ini? Api nyala. Apa-apaan ini? Kirana, jangan kira hanya siapa korban yang kau tahu seberapa kata langka, Om jadi bisa menulis lirik. Api membara, nyala berlipat ganda. Api membara, nyala berlipat ganda. Ini benar-benar sebuah lagu. Dia bernyanyi dengan sangat indah. Ini tidak termasuk. Ini tuh hanya kata-kata langka yang disatukan. Bagaimana ini bisa disebut lirik? Sama sekali tidak ada kualitas. Ini semua gabungan dari kata yang sama. Kau malah bilang ini tidak berkualitas. Kurasa kamu tidak bisa membaca aksara, ya? Ini sama sekali bukan lagu hits, hanya tahu beberapa kata langka, hanya menunjukkan dia menguasai banyak kosakata. Memalukan. Kemampuan menciptakan ini, untung aku menerimanya. Bisa bekerja sama dengannya, sungguh suatu kehormatan bagiku. Ini jauh lebih baik daripada nyanyian Guru Okswe. Sekarang, kalian bersedia mengakui kemampuan Kucing King. Ini salahku. Aku salah. Aku salah paham pada Cingking. Aku jelas-jelas tahu kemampuannya, tapi aku tetap tidak percaya padanya. Kalau kamu punya kemampuan ini, kenapa tidak kamu tunjukkan lebih awal? Kalau kamu tunjukkan lebih awal, bantu keluarga Gu mencapai puncak, apa kami akan memperlakukanmu dengan buruk? Ini egois. Ini mementingkan diri sendiri. Aku egois dan mementingkan diri sendiri. Betul. Kamu punya kemampuan ini, kenapa tidak bantu semua orang menulis naskah? Kenapa tidak bantu Ruoshue menulis lagu? Kalau begitu, mereka pasti sudah menjadi nomor 1 di industri ini. Kak Fishing, jangan bicara lagi. Aku akan bicara. Kamu punya kemampuan kreatif ini, bukankah itu dari keluargaku? Seandainya kamu menyumbangkan sedikit saja untuk keluargaku, bahkan sedikit saja, keluargaku pasti sudah sangat berjaya. Apa aku tidak membantumu? Lagu-lagu hits yang kalian rilis selama ini, naskah pidato radio, dan rencana bisnismu, guling. Mana yang bukan karyaku? Salju yang serius. Lagu ini diciptakan oleh Kucing King. Bukankah Ruoshue mengaku ini karyanya sendiri setelah menerima penghargaan Ratu Musik? Bukankah ini naskah yang membuatku menjadi penyiar radio emas? Angka pendengar siaran langsung itu mencapai 10 juta. Dan aku menjadi penyiar jenius yang dibicarakan semua orang. Semua ini adalah semua berkat Cingking. Ini naskahku, berkat ini. Oke, Cingking. Ini adalah proposal bisnis yang kugunakan untuk memenangkan proyek Kota Selatan saat aku berusia 23 tahun. Ini adalah saran transformasi yang kugunakan untuk mengalahkan lawan saat aku berusia 25 tahun. Ini saat aku berusia 28 tahun.
Ruoxue yang membuat semua ini untukku. Jangan-jangan Jingking, aku sudah salah. Kami para kakak salah. Kami selalu salah paham pada Jingking. Ternyata kamu selalu membantu kami. Jingking, kami para kakak sungguh sudah tahu salah. Maukah kamu memaafkan kami? Sekarang baru tahu? Sudah terlambat. Apa yang kuberikan pada kalian selama ini? Sudah saatnya untuk mengambilnya kembali.